Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah, pada pembelajaran kali ini kita akan membahas terkait kisah keteladanan Ashabul Kahfi. Mungkin ada yang pernah dengar sebelumnya. Siapa sih itu Ashabul Kahfi? Atau belum pernah dengar sama sekali, masih baru pertama ini. Nah, adapun terkait siapa itu Ashabul Kahfi dan bagaimana kisah ceritanya, mari kita lihat penjelasan berikut. Jadi, Ashabul Kahfi menceritakan kisah 7 orang pemuda dan seekor anjing yang ditidurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala selama kurang lebih 309 tahun di sebuah gua. Ashabul Kahfi merupakan kisah perjuangan 7 orang pemuda yang menyelamatkan keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka hidup di negeri Syam yang dikuasai bangsa Romawi. Pada saat itu, Syam diperintah oleh gubernur Romawi yang amat sangat kejam, yang bernama Dakianus. Dakianus ialah seorang penyembah berhala yang amat fanatik. Ia menyebar mata-mata ke seluruh pelosok negeri Syam untuk mengetahui orang-orang yang tidak menyembah berhala. Jika orang suruhan Dakianus menemukan anggota masyarakat yang tidak menyembah berhala, seperti yang dilakukan Dakianus, maka mereka akan diseret ke hadapan Dakianus. Ashabul Kahfi itu sendiri adalah sekelompok pemuda yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang meyakini bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Mereka teguh di atas keyakinan yang benar, meskipun bertentangan dengan mayoritas masyarakat ketika itu. Ashabul Kahfi mengambil keputusan untuk menghindari kejaran Dakianus beserta pasukannya dengan cara bersembunyi di dalam gua, demi menyelamatkan akidah dan keyakinan mereka. Sebelumnya mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala pun mengabulkan doa mereka dan memudahkan urusan mereka. Mereka berlindung di dalam sebuah gua yang cukup luas sehingga mereka bisa tinggal dengan nyaman di dalamnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menidurkan mereka di dalam gua tersebut selama kurang lebih 309 tahun, sehingga mereka tak dapat dibangunkan oleh suara apapun. Ashabul Kahfi tidur di dalam gua mendapat perlindungan dan penjagaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga sinar matahari tidak bisa masuk ke dalam gua dan tidak bisa langsung mengenai tubuh mereka, dan tubuh mereka pun juga tidak rusak. Dengan demikian, mereka pun tidak merasa kepanasan dengan sengatan sinar matahari. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan mereka, orang yang melihat Ashabul Kahfi itu, mengira bahwa mereka, yakni Ashabul Kahfi, dalam keadaan terbangun. Ketika Allah membangunkan Ashabul Kahfi,
Maka salah satu dari mereka pergi ke kota dengan membawa uang untuk membeli makanan. Apa yang didapati salah seorang ashabul kahfi tersebut? Ternyata ia mendapati negeri, yaitu negeri Dakianus yang sudah berubah, yang mana penduduk dan pemerintahan pun telah berganti. Penduduk tidak mengenali mereka, juga tidak seorang pun yang dia kenal dari penduduk negeri tersebut. Penduduk baru tersebut adalah yang percaya kepada Allah, artinya tidak menyembah kepada berhala lagi, dengan dipimpin oleh raja baru yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya, salah seorang ashabul kahfi tersebut kembali ke gua sambil membawa makanan. Setelah mereka kenyang, mereka pun tertidur kembali untuk selamanya, beserta anjingnya pun juga tertidur. Akhirnya, salah seorang ashabul kahfi tersebut kembali ke gua sambil membawa makanan. Setelah mereka kenyang, mereka pun tertidur dan tidak bangun untuk selamanya. Anjingnya pun demikian. Jadi, bisa dikatakan ashabul kahfi dan anjing tersebut telah tiada atau meninggal dunia. Demikianlah kisah Ashabul Kahfi yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan jujur dengan keimanannya tersebut. Maka Allah balas keimanan dan kejujuran mereka dengan menyelamatkan dan memuliakan mereka dengan menjadikan mereka sebagai teladan bagi orang-orang yang beriman hingga akhir zaman. Bahkan namanya juga diabadikan dalam surah Al-Quran yang bernama Al-Kahfi. Oleh sebab itu, sebagai anak muslim, kita harus memiliki sikap teguh pendirian terhadap keyakinan yang benar, seperti yang dicontohkan Ashabul Kahfi yang berusaha untuk menyelamatkan akidahnya atau keimanannya kepada Allah. Kita harus yakin bahwa orang yang beriman dapat perlindungan dari Allah sebagaimana Allah melindungi Ashabul Kahfi tersebut. Oleh sebab itu, sebagai anak muslim, haruslah memiliki sikap teguh pendirian terhadap keyakinan yang benar, seperti yang dicontohkan Ashabul Kahfi yang berusaha menyelamatkan akidahnya atau keimanannya kepada Allah. Kita harus yakin bahwa orang yang beriman dapat perlindungan dari Allah. Hal itu diperlihat Allah dalam melindungi Ashabul Kahfi dari serangan orang-orang yang tidak mau menyembah Allah.